Selamat datang di Holanda Academy Channel. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai pengenalan pemrograman Python. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai tipe data Python, variabel, komentar, ekspresi aljabar dan boolean, serta komparasi aritmatik, penugasan, komparasi, logika, dan identitas. Baik teman-teman perlu sadari dan pahami bahwa di pemrograman Python ada beberapa tipe data yang harus teman-teman ketahui. Bahwa yang pertama adalah none atau void, tidak ada tipenya. Kedua adalah numerik, di mana numerik ini akan dibagi menjadi dua, yaitu int, integer, dan float atau untuk yang koma-koma. Lalu ada boolean, bool, sequence yang dibagi menjadi str atau string, list, tuple, kemudian set dan map, yaitu di sini dictionary. Nah, pada tabel di dalam video ini kita akan diberikan penjelasan mengenai tipe data untuk non-type, integer, float, dan boolean. Jadi untuk tipe data non-type artinya tidak memiliki data atau none ya. Di sini ada kosong. Sedangkan kalau numerik di sini int artinya bilangan-bilangan bulat seperti minus 20, minus 4, 0, 3, 125 sampai misalnya nilainya 40 juta seperti itu ya. Nah, biasanya menggunakan fungsi int buka kurung tutup kurung. Sebagai contoh ini ada integer 5,3 akan menghasilkan nilai sebanyak 5. Lalu kalau int dari 6 pakai petik 2 yang artinya adalah string, maka akan berubah menjadi sebuah angka ya. Jadi kita bisa berubah dari 6 string menjadi 6 angka. Lalu ada float, di mana float ini adalah seluruh bilangan real atau bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk desimal, di mana biasanya ada koma-komanya ya teman-teman. Misalnya 0,25 seperti itu. Nah, biasanya kita akan menggunakan konversi untuk ke tipe data ini menggunakan fungsi float. Contoh, ini float 3 menjadi 3,0, float stringnya dari 9,23 akhirnya bisa menjadi 9,23. Nah, kalau boolean, sekarang tipe data boolean yaitu bool hanya memiliki dua nilai yaitu true dan false. Kita bisa menggunakan fungsi bool buka kurung tutup kurung, di mana bool 1 akan mengeluarkan true dan bool 0 akan mengeluarkan false. Lalu ada juga tipe data sequence yaitu str alias string, di mana ini tipe data teks yang berupa huruf, kata, frase, kalimat atau paragraf yang diapit oleh petik 1 ataupun petik 2. Fungsinya biasanya nanti kita teman-teman pakai fungsi str ya. Lalu ada list yaitu urutan bilangan atau teks yang diapit oleh kurung siku, di mana masing-masing elemennya pakai koma pemisahannya ya. Contoh ini ada list buku, maka akan jadi BUKU seperti itu ya. Ini seperti kita list itu seperti mau bikin matriks seperti itu. Ada lagi tuple. Tuple itu adalah bilangan, urutan bilangan dan teks yang diapit oleh kurung biasa. Dan masing-masing elemennya dipisahkan dengan koma. Ya, di sini contohnya tuple, di mana tuple ini kita bisa menggunakan berbagai tipe data dalam satu tuple. Seperti itu nanti kita coba ya teman-teman. Lalu ada set, di mana set itu urutan bilangan dan teks yang diapit oleh kurung biasa, dan masing-masing elemennya dipisahkan dengan koma. Jadi setiap elemennya bernilai unik seperti itu. Jadi kalau misalnya ada 1, 4, 4, 3 yang akan ditulis ada 1, 3, 4. Baik teman-teman, nah sekarang kita akan coba dulu sebelum kita masuk ke variabel ini, kita akan coba sama-sama untuk mengecek di dalam program Python-nya ya. Teman-teman bisa langsung mengikutinya dengan membuka Python 3.9 idle seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman kita bisa langsung mencobanya. Oke. Nah, ini contohnya tadi kalau kita ingin tipe datanya integer, kita bisa langsung masukkan angkanya, misalnya minus 20, enter.
lalu 4 seperti itu ya. Nah, kalau float itu 2,53. Kalau misalnya ingin merubah angkanya dari float menjadi integer, kita pakai int. Dari misalnya 2,53 maka akan menjadi 2 karena 53-nya adalah bilangan pecahan, makanya yang kita pakai hanya bilangan bulatnya saja. Kalau float sebagai contoh, float dari petik 2 3,14 maka akan keluar langsung nilai 3,14. Oke, berikutnya adalah boolean ya. Kalau bool dari 1 true dan bool misalnya dari 10 apa ya? True juga. Bool dari 3 true juga. Karena bool ini hanya 0 dan 1 ya, seperti itu teman-teman. Selanjutnya str ada string. Tadi katanya kita sudah belajar pakai petik 1 untuk huruf, sedangkan petik 1 coba as bisa tidak? Oh, ternyata bisa. Petik 1 lagi kita buat namanya belajar, bisa juga. Petik 2 belajar juga bisa. Artinya kita mau petik 1 petik 2 itu juga bisa digunakan untuk mendeklarasikan sebuah tipe data str atau string. Lalu ada list tadi, listnya kita pakai -952. Jangan lupa pakai siku di depannya, kurung siku. Lalu kita pakai none misalnya, true saya misalnya. Kita coba bisa atau tidak. Ternyata bisa. Jadi list tidak harus memiliki tipe data yang sama dalam satu listnya. Lalu kita coba dengan tuple. Tuple saya coba 1 terus 1,2 false kamu. Ternyata tidak bisa, terus karena kesalahannya di false-nya tidak saya pakai huruf besar. Coba kita cek lagi ya. Jadi false ya, betul. Biasanya pakai false-nya hurufnya besar, false-nya. Oke, ternyata sudah bisa. Lalu kita coba dengan set ya. Set 1 2 3 3 5 5 6 3 2 8 contoh. Maka automatically dia akan mengurutkan hanya satu angka untuk satu urutannya. Kalau yang ada 2 langsung diambil satu saja. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya ke variabel. Jadi apa itu variabel? Variabel adalah lokasi memori yang digunakan untuk menyimpan nilai-nilai dari tadi yang sudah kita buat. Tadi contohnya adalah 2, 3 ataupun string seperti itu ya. Nah, variabel ini akan menyimpan data yang kita deklarasi, yang kita siapkan, yang kita tentukan selama program itu dieksekusi. Yang nantinya isi dari variabel tersebut dapat diubah oleh operasi-operasi tertentu pada program yang menggunakan variabel. Variabel dapat menyimpan berbagai macam tipe data. Nah, di dalam pemrograman Python, variabel mempunyai sifat yang dinamis, yang artinya adalah variabel Python tidak perlu dideklarasikan tipe data tertentu dan variabel Python dapat diubah saat program dijalankan. Aturan penamaan variabel yang pertama adalah bahwa karakter pertama harus berupa huruf atau garis bawah underscore. Jadi tidak boleh ada yang lain ya teman-teman. Berikutnya karakter selanjutnya dapat berupa huruf, garis bawah atau angka. Karakter pada nama variabel bersifat sensitif alias case sensitif, di mana itu artinya huruf kecil dan huruf besar itu dibedakan. Nah, sebagai contoh, di sini saya punya variabel nama depan, D-nya besar, dan nama depan yang D-nya kecil itu variabelnya dua variabel yang berbeda. Oke, teman-teman. Di sini kita akan coba sama-sama, kita akan coba bikin di sini ya. Kita akan coba teman-teman di sini bikin tadi nama depan kita isi dengan 2, terus nama depan kita isi dengan 3, lalu kita print nama depan 2, print nama depan itu di 3.
Print digunakan untuk mencetak berapa nilai dari variabel nama depan. Itu 2, nama depan yang kecil juga 3. Jadi nama depan yang kecil ini tidak otomatis berubah. Nama depannya juga tidak berubah ya. Berbeda ini ya teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau tadi teman-teman ada nilai awal. Nah, misalnya kita bikin 4 seperti itu. Bisa juga nilai pakai underscore akhir sama dengan 5. Yang penting jangan pakai spasi ya teman-teman. Bisa nilai akhir sama dengan 5. Pasti error karena tidak bisa menggunakan spasi. Oke, begitulah teman-teman bagaimana kita membuat variabel. Lanjut dengan bikin komentar ya, dimana komentar adalah kode dalam script Python yang tidak akan dieksekusi atau dijalankan oleh mesin. Komentar hanya digunakan untuk menandai atau memberikan keterangan tertulis pada script. Komentar biasa digunakan untuk membiarkan orang lain memahami apa yang dilakukan oleh script atau untuk mengingatkan kepada programmer jika suatu saat kembali mengedit script tersebut. Nah, untuk menggunakan komentar cukup menuliskan tanda pagar diikuti dengan komentarnya. Yuk kita buat contohnya ya teman-teman. Nah, kalau saya di sini saya akan memberikan contoh teman-teman. Kita bisa buat new file. Apa perbedaannya? Kalau di sini kita langsung eksekusi, kalau yang di sini kita akan bikin code-nya dulu ya teman-teman. Seperti itu. Baru nanti kita buat eksekusinya. Jadi saya ingin membuat komentar terlebih dahulu. Komentarnya adalah siapkan variabel awal, dimana saya punya nilai awal itu sama dengan 2 dan nilai akhir sama dengan 3. Seperti itu ya teman-teman. Lalu misalnya nanti saya punya print atau saya ganti cetak nilainya. Print nilai awal dan print nilai akhir. Setelah selesai teman-teman, kita save dulu ya, file save. Saya simpan di folder Python. Oke teman-teman, saya bikin contoh program 1. Lalu kita coba run ya teman-teman, kita run modul seperti ini ya. Jadi langsung akan ada keluar di dalam idle shell-nya 2, 3 seperti itu. Dan ini kalau misalnya sudah ketutup, saya contoh ketutup, saya ingin buka lagi program saya tekan double open dokumen. Lalu saya ke Python, saya contoh program 1.py, langsung akan keluar modul programnya .python-nya ya. Baik, yuk kita lanjut lagi teman-teman. Bahwa di dalam Python sendiri kita harus mengenal adanya ekspresi aljabar dan ekspresi boolean. Di mana ekspresi aljabar itu biasanya nanti berbarengan dengan adanya operator aritmatik, operator identitas, penugasan seperti itu. Nah, ekspresi aljabar misalnya contohnya, yuk kita coba sama-sama ya teman-teman. Di sini, nah 2 ditambah 3 itu adalah ekspresi aljabar. Terus 2 kali 4 itu juga ekspresi aljabar. Kalau boolean misalnya ya, 2 lebih dari 1 maka true. Saya 2 kurang dari 1 maka false. Nah, true false itu adalah ekspresi dari boolean. Sedangkan angka nanti adalah ekspresi dari aljabar. Baik. Nah, untuk operator aritmatik ada banyak operatornya. Di sini saya akan memberikan 5 saja. Teman-teman sebetulnya nanti sudah tahu, yaitu operator penambahan atau penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulo. Nanti ada lagi pangkat dan lain-lainnya. Nah, untuk penjumlahan kita tinggal menggunakan plus, 2 tambah 3. Pengurangan misalnya 2 kurangi 3, perkalian 3 kali 4 misalnya gitu. Terus pembagian 4 bagi 3 seperti itu. Kalau modulo berarti 4, kita coba persen 3, maka sisa bagiannya adalah 1 gitu. 4 pangkat 2 udah ingat 16.
Baik ya teman-teman, itu adalah bentuk dari operasi aritmatik. Lanjut ke operasi penugasan. Jadi operasi penugasan itu adalah operasi yang menggunakan operator sama dengan. Nah, biasanya penugasan ini digunakan untuk menyimpan nilainya ke dalam sebuah variabel. Ini sebagai contohnya, counter 1 sama dengan counter 2 sama dengan 1. Artinya bahwa 1 akan disimpan ke variabel yang namanya counter 2 dan juga counter 1. Nah, di bawah juga nilai sama dengan 25. Sebagai contoh misalnya di sini nilai sama dengan 25. Maka angka 25 akan disimpan oleh operasi penugasan itu, operator penugasan itu ke dalam variabel nilai. Oke. Kita lanjut ya ke operasi komparasi, di mana ada beberapa operatornya. Yang pertama adalah sama dengan untuk menguji apakah dua nilai itu sama. Lalu di tanda seru sama dengan untuk menguji dua nilai tidak sama. Kurang dari untuk mengecek apakah nilai di kiri lebih kecil daripada di kanan. Lebih dari itu lebih besar. Kalau kurang dari sama dengan berarti menguji apakah lebih kecil atau sama dengan. Berikutnya lebih besar sama dengan juga untuk mengecek nilainya lebih besar atau sama dengan. Yuk kita coba sama-sama ya. Contoh 2 sama dengan 2 pasti akan menjawabkan true. 2 lebih besar 3 pasti false. 2 apakah tidak sama dengan 3 pasti true. Oke. Lalu 2 kurang dari 3 pasti jawabannya juga true. Nah, apakah 2 kurang dari sama dengan 3 pasti true. Coba kalau 3 kurang dari sama dengan 3 pasti juga jawabannya true, karena ada 3 sama dengannya ya. 4 lebih besar dari 3 ya pasti betul, tapi 2 lebih besar sama dengan 3 pasti false. Oke teman-teman, itu adalah untuk operasi komparasi. Kita lanjutkan ya untuk operasi logika. Nah, operasi logika itu biasanya digunakan untuk pernyataan benar atau salah. Operatornya ada 3, and, or, atau not. Oke, kita coba ya. Kalau and itu bahwa pernyataan yang di kiri, misalnya ini 1, and yang di sebelah kanan juga 1, berarti benar, maka jawabannya pasti akan 1 atau true. Kalau misalnya yang di kiri itu true, sedangkan di kanan itu false, lalu kita menggunakan operasi logikanya adalah or, maka jawaban juga pasti akan true. Begitu, karena sesuai dengan tabel kebenaran. Oke. Kalau not, misalnya not dari 1, maka jawabannya akan false, sedangkan not dari 0 jawabannya akan true. Yaitu karena itu not itu digunakan untuk kebalikannya. Oke. Kita lanjut lagi untuk operator identitas, yaitu digunakan untuk membandingkan objek. Apakah mereka itu objek yang sama dengan lokasi memori yang sama. Yuk kita coba ya. Contohnya kita punya A sama dengan 2, B sama dengan 3, misalnya C sama dengan 2. Saya ingin nanya A is B, jawabannya false. Tapi A is C, jawabannya true. Karena nilai A dan C itu sama, itu sama-sama 2. Kalau A is not B, jawabannya pasti true, dan A is not C, jawabannya pasti false. Oke teman-teman, itu dia untuk operator identitas. Baik teman-teman, demikian kita resume ya untuk struktur bahasa Python, bahwa bahasa Python ini ada beberapa struktur yang harus teman-teman pahami, yaitu statement, yaitu instruksi yang diberikan secara baris per baris untuk dijalankan oleh program. Yang kedua adalah variabel, yaitu pengidentifikasian yang digunakan untuk menampung sebuah data atau informasi. Literal atau data atau informasi yang digunakan untuk mengisi suatu variabel. Operator ialah simbol-simbol yang digunakan untuk mengubah nilai dari satu variabel dengan melibatkan satu atau lebih variabel, dan literal. Reserved word adalah kumpulan kata yang memiliki makna khusus dalam bahasa pemrograman Python dan tidak dapat digunakan untuk variabel dan literal. White space yaitu adalah spasi serta tab yang memiliki makna khusus untuk menandai serangkaian blok dalam kode Python.
Komen adalah sekumpulan teks yang ditulis di dalam program yang tidak akan mempengaruhi hasil dari program tersebut. Baik, sekian video dari kali ini teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tekan tombol like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita bisa selalu belajar bersama-sama. Sampai jumpa, bye-bye.